Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita mulai saja karena sudah membuat lewat. Oke, obrolan kali ini yang terdiri akan membahas tentang digital marketing, yang materi baru karena sebelumnya kita membahas Facebook dan toko online yang lain. Sekarang materi baru yang akan dibawakan oleh Mas Arif Wisuda, owner dari Self Supporter. Untuk persingkat waktu yang jauh-jauh bisa merapat untuk mengkondisikan tempatnya, ya fokus. Terus yang belum kebagian jajan bisa ambil jajannya. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Mas Arif bisa dimulai. Oke. Oke, untuk mulai. Di sini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Wisuda. Sebelum ke Twitter, ini ada sedikit video tentang saya. Terima kasih. Yang tadi itu sekilas mengenai usaha saya. Yang pertama mengenai internet marketing, mungkin di sini semuanya sudah mengerti apa itu internet marketing, dan pemahaman saya dari seseorang yang saya pelajari ilmunya. Sederhananya, internet marketing itu merupakan jualan melalui internet. Sederhananya seperti itu. Sedangkan apa yang dijual itu bisa seperti toko konvensional biasa, bisa berupa produk maupun jasa. Jadi sederhananya, internet marketing itu berjualan melalui internet. Adapun manfaat dari pemasaran melalui internet usaha seperti ini, bagi entrepreneur yang memutuskan untuk fokus pada dunia maya memberikan peluang yang tak tertandingi. Sekecil apapun operasi toko online
ada. Karena melalui internet kita bisa, para pelanggan itu bisa berkomunikasi langsung secara virtual pada para pemilik toko sendiri. Bahkan saat ini setiap orang bisa menjadi pebisnis, termasuk ibu rumah tangga, tergantung mau solusi atau tidak. Ini saya bahas dari Kompas. Dalam berbisnis kita bisa menjadi supplier maupun dropshipper. Supplier kita menyediakan stok barang, kalau dropshipper kita hanya bisa bermodalkan foto dan mencari supplier yang bisa diajak kerjasama untuk pasarkan produknya. Dan dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya fokus dari pemasaran saya itu nggak berbayar, cuma mengandalkan dari sambungan internet, menggunakan fanpage dan Twitter. Dan Facebook atau fanpage itu nanti fungsinya kita menjadikannya sebagai istilahnya katalog atau album dari produk-produk kita, jadi sudah terklasifikasi dan tertata sehingga orang yang akan membeli produk kita sudah terarah. Fungsinya sebagai penggantinya website. Selain menggunakan fanpage, saya juga menggunakan Twitter. Ini keunggulan dari kita memasarkan produk melalui internet. Kita bisa buka lebih lama, sepanjang waktu, tidak terikat waktu dan tempat. Baik konsumen, pelanggan maupun orang yang berjualan cukup di depan komputer saja. Meminimalkan biaya sewa, kita tidak perlu menyewa tempat. Tetapi jika kita memang memungkinkan untuk mempunyai tempat untuk workshop maupun outlet, itu lebih baik lagi. Pembeli atau customer tidak bisa terbebas dari yang namanya macet, karena mereka tidak kemana-mana, cukup menggunakan HP bisa mengakses. Kelemahan dari jual beli online ini pertama rawan penipuan, karena kita tidak bertemu secara langsung, sehingga jika tidak hati-hati bisa terjadi kerugian. Berikutnya, barang yang kita beli atau kita sebagai dropshipper, kita kan tidak bertemu dengan suppliernya langsung, barang tidak sesuai itu bisa saja terjadi. Dan selanjutnya adalah butuh waktu. Kalau kita secara konvensional kita bisa datang ke toko langsung, apa barang yang kita perlukan bisa kita beli secara langsung. Sedangkan kalau online kita butuh waktu seperti pengiriman yang membutuhkan. Inti dari yang saya sampaikan sebenarnya hanya simpel ini, untuk memanfaatkan Twitter sebagai pendukung dari fanpage kita. Yang pertama, kita membuat akun all-shop, akun mengenai produk yang akan kita tawarkan. Di dalamnya nanti akun all-shop ini kita hanya mengupdate produk yang akan dijual, info diskon dan lain sebagainya. Dan biasanya kecenderungan para pemilik Twitter itu, baik Facebook maupun Twitter, apabila kita itu diikuti akun jual beli, biasanya cenderung untuk tidak mengikuti kembali, sehingga kecenderungannya akun all-shop itu pengikutnya tidak begitu banyak. Dan ini tidak perlu khawatir, kita bisa mensupportnya lewat akun anonim. Akun anonim ini bisa berupa akun lain, tetapi sangat bekerjasama dengan akun all-shop kita. Nanti ada contohnya. Fungsi dari akun anonim ini, kita bisa mencari follower di situ, meretweet
meretweet dari akun also yang akun also kita, sehingga banyak pembeli yang bisa melihat dari ini contohnya. Kalau ini akun Twitter saya, tapi contohnya ini. Akun anonim itu seperti ini. Akun Meduki Hoki. Ini mereka yang update statusnya itu mengenai seperti tips-tips dan lain sebagainya, bisa seperti motivasi dan lain sebagainya, hingga pengikutnya itu bisa puluhan ribu. Tetapi sebenarnya yang implisit dari akun ini sebenarnya ada akun also yang disembunyikan di sini. Jadi fungsinya dari akun anonim ini tadi untuk mensupport yang ini ya, Juki Net. Nah ini akun untuk jualannya. Pengikutnya hanya sekitar 2000. Sedang untuk yang anonim ini puluhan ribu. Nah fungsinya dari anonim tadi meretweet ketika si ini misalnya posting mengenai dagangan produk, ini meretweet sekalian mempromokan dan juga mencari follower. Fungsi dari akun anonim lainnya itu kita bisa iklan, istilahnya menjadi buzzer. Nanti berapa kali tweet bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian media partner, saat ini banyak pejabat publik yang menggunakan istilahnya menggunakan Twitter sebagai promosi. Nah ini kan mereka butuh banyak pengikut, akhirnya kerjasama dengan akun anonim kita yang pengikutnya sudah banyak untuk dipromokan. Selain itu juga bisa menjual merchandise. Misalnya akun anonim kita itu mengenai jaga diri misal. Nah di situ kan nggak fokus untuk jualan, tapi sebenarnya untuk mensupport misalnya akun jualan kita. Nah di situ kita bisa sekali jago misalnya membuat kaos temanya jaga diri. Kan kalau dijual di situ sudah tersegmen. Kalau di usaha saya itu kan lebih mudah lagi kan mengenai sales supporter, mengenai komunitas supporter. Fokusnya saya jualan di akun saya tadi, tapi saya punya banyak akun puluhan itu yang fokus di komunitas misalnya West Ham, komunitas United, komunitas ini. Jadi gitu intinya begitu. Nah misalnya seperti ini, nanti ada bagian yang retweet ke fokus ke komunitas-komunitas masing-masing. Jadi kalau akun offset kita nggak begitu banyak pengikutnya itu jangan khawatir, tapi bisa dialihkan kita menggunakan akun anonim, tapi di segmen tertarget. Untuk Twitter juga selain untuk jualan bisa kita menjual follower itu. Berapa kali saya juga diminta untuk hanya membuatkan akun kosongan. Ya memang nggak banyak tapi lumayan, per 16 akun Twitter itu 50.000. Kan cuma bikin akun kosongan. Kalau untuk yang jual beli follower itu per 1000 pengikut
itu 100.000. Jadi kalau kita punya 10.000 itu 1 juta. Tapi untuk mengantisipasi itu benar atau tidaknya itu bisa dicek di audit Twitter. Misalnya nih, ada kan banyak yang jual beli menawarkan follower data, tapi itu bisa dicek mengenai akunnya itu bagus atau tidak. Akun yang dinyatakan paling minim, akun yang baik itu 80, di atas 80 itu berarti pengikutnya memang benar-benar manusia atau bot. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan banyak pengikut, bisa dicek di sini di audit. Selanjutnya ini mengenai bagaimana kita mencari pengikut. Untuk akun Allshop itu kita tidak perlu banyak-banyakan pengikut follower. Memang penting semakin banyak semakin baik, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kecenderungannya orang itu tidak mengikut balik ketika diikuti oleh akun Allshop. Jadi sebagai solusinya tadi kita membuat akun anonim. Kita tidak perlu percaya pada, kan ada penjual jasa, penjual penambah follower. Kalau penjual follower nggak masalah, kita bisa ngeceknya tadi di Twitter audit. Tapi kalau jasa penambah follower dengan cepat itu istilahnya seperti apa, hook atau apa itu. Jadi ketika kita membeli sudah pindah ke kita, nanti baik dari yang puluhan ribu banyak yang unfollow. Nah, seperti itu. Jadinya selain itu juga tidak tertarget. Kemudian untuk ini ada ini ada tazab.com. Kita bisa memfokuskan jualan kita. Misalkan jaket Liverpool. Ini cara untuk menambah pengikut yang tertarget. Secara natural kita menambah jumlah pengikut itu dengan mengikuti dari akunnya
misalnya kompetitor kita atau yang sesuai dengan target. Misalkan saya kan jualan sel, itu ada komunitas Manchester United dan saya masuk ke situ, pengikutnya saya lebih tertarget lagi. Kalau misalnya yang akun Manchester United tersebut ada status, bahkan ada yang meretweet biasanya, ya itu diikuti yang meretweet ini. Kecenderungannya orang-orang yang aktif di Twitter kemungkinan untuk mengikuti kembali itu lebih besar daripada kita hanya mengikuti akun-akun yang hanya ada di daftar pengikutnya saja. Biasanya akun-akun yang banyak pengikutnya kemudian kan banyak nanti di retweet, kita bisa mengikuti, kita buka nanti ada daftarnya akun-akun, nah kita tinggal follow biasa tapi secara manual. Kalau misalkan akun saya yang akun awesome tadi kan misalnya salah supporter, sedangkan komunitas supporter itu kan banyak, misalnya ada yang United, ada Liverpool dan sebagainya, sehingga saya kan juga banyak membuat akun cloningan. Ya, istilahnya akun cloningan kalau FB. Nah, kalau mengelolanya kan kesulitan. Kalau di fanpage kan kita bisa istilahnya schedule penjadwalan apa yang akan posting. Nah, kalau lewat Twitter ini bisa menggunakan akun ini alamat twitter.com. Nah, di sini tinggal menulis apa yang mau diposting, disesuaikan jadwalnya, di tweet. Jadi ketika luang ini bisa dikondisikan apa yang mau diposting. Pada intinya yang saya sampaikan simpel ini tadi, kita membuat dua akun. Yang pertama akun workshop, selanjutnya akun anonim. Akun anonim ini tadi yang berfungsi untuk mensupport dari akun workshop kita. Ya cukup itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Arif. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab sampai jam berapa? Maaf.
sampai Jam. ya sampai selesai aja. Terus itu ada istirahat dulu yang mau doa-doa, dan itu acara bebas teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebelah ya. Nama keras. Saya mau tanya, kan tadi ada penargetan ya di mana Plaza setelah ditargetkan itu gimana cara nargetinnya? Di WhatsApp ini nanti kan dibuka hashtag keluar, misalnya kan misal orang-orang yang mencari salib bisa diperkirakan dia istilahnya kayak hashtag gitu loh. Nah, nanti di follow. Contoh. Nubi nih. Ini sama intinya mencari akun WhatsApp atau akun apapun yang meng-hashtag misalnya juga atau sal atau apa. Nah, nanti kita masuk ke akunnya terus diikuti. Ini secara alurnya, misalnya saya menargetkan penggemarnya mencetak United, saya masuk akunnya ini, kemudian saya ikuti biasa. Jadi apa dari dagangan kita yang kemungkinan laku itu bisa diprediksi. Kalau saya mengikuti ini, pasti nanti ada anak dari ini langsung tanya. Per hari itu Twitter kita bisa mengikuti orang 1000. Manual. Yang mengikuti. Ya, saya menggunakan HP ya biasa. Kalau peluang ya penting browsing. Kerja lek. Ya seperti itu. Mungkin ada yang masih Ada cara pintas ya? Cara pintas seperti FB kan punya iklan. Iklan Kalau di Twitter Twitter. kan juga ada tuh. kalau iklan di Twitter kayaknya ada dan saya belum coba. Belum ke Indonesia. Dan ketika saya dulu belajar Twitter ini, akunnya ini baru puluhan pengikut nih, tapi yang beli itu sudah setiap hari. Berapa Mas Ari? Apa? Berapa? Satu bulan berapa itu? Satu hari. Bulan berapa ya? Omset.
saya belum pernah menghitung, tapi perlu Gak terhitung dari Mas. 3-4 hari ini tuh sekitar 13 juta. Weh. 3 hari nih. Tapi kombinasi dari fanpage sama Twitter. Lebih banyak mana Twitter sama fanpage? kalau saya pernah merasakan stabilnya itu ketika menggunakan ini Twitter. Tapi kadang kan orang yang bertanya di sini, orang yang bertanya di Twitter biar mudah untuk mencari foto-fotonya itu saya arahkan ke Facebook. Jadi kan Facebook kan sudah istilahnya album-album, jadi mudah untuk mencari ini yang ini yang ini. Kadang kan di Twitter kan karakternya terbatas banget ya. Kita mau menjelaskan aja susah ya. Kadang terus daripada susah terus main aja. Nah, maka dari itu Triknya saya gimana? solusinya justru memang Twitter ini simpel ya, seperti ini Reddit stop ini saat ini Mas. Kan yang penting mereka itu mengetahui produk kita, kan kita sering produknya itu jangan hanya foto ini, jangan hanya sekali diposting sudah enggak, tapi diulang Fotonya diulang terus. ya seperti ini Kalau ya. di tweet itu enggak di tweet lagi enggak itu. Yang dia itu orang lain. Oh yang itu. Nah, makanya kalau telaten bikin akun anonim yang sebanyak-banyaknya, nanti di akun anonim itu mempunyai follower yang tertarget. Misalnya penggemarnya United. Nah, ketika yang losotnya posting mengenai Sal United, itu kan yang akun anonimnya United akhirnya kan tersebar di penggemar United. Ketika kita men-follow orang di akunnya Bambang mungkin ya gitu. Apa pasti mereka juga balik follow back? Nah, kalau kita menggunakan akun also kecenderungannya orang itu tidak mengikuti kembali. Ya. Tapi kalau kita menggunakan akun anonim seperti misalnya Cewek manis. patah hijab misalnya, kan orang tua ini nanti motivasi dan lain sebagainya, kemungkinan untuk dan harus disesuaikan target. Kalau misalnya jualan kerudung, kita menggunakan menuju akun yang misalnya muslimah Kediri misal. Nah, kan kecenderungannya untuk tertarget itu lebih pasti. Kalau kita men-follow terus kita muncul di kan mereka belum jadi follower. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, seperti ini saya juga mengikuti. Nanti kalau sudah di unfollow terus setiap hari 1000 paham. Setiap hari men-follow 1000 orang. Ya. Terus berapa persennya orang follow back itu? Kalau beruntung itu sekitar 300. Orang itu sudah bagus. Oh. Nah, tapi kalau akun anonim bisa sekitar 300, tapi kalau also itu kecenderungannya 100, 150. Jadi semakin banyak akun anonimnya itu bagus. Kalau beli follower yang paling bagus gimana? Kalau saya belum pernah. Kalau beli sepertinya bisa cek di go viral atau apa itu. Nggak ke target Mas. Hah? Ini tak yang tertarget. Mungkin juga tidak ke target, tapi kadang-kadang semakin lama akhirnya dia Makin habis. Saya pernah beli follower, biarin lama-lama habis. Lah, benar. lama-lama habis. Sepertinya kalau beli gitu, jasa follower biasanya yang aktif itu akan unfollow sendirinya. Tapi yang masih tersisa biasanya itu robot. Itu pun orang cenderung kalau kita pakai akun all-shot dipakai buat jualan melulu, orang-orang pasti bosen di timeline-nya dia kan keluar iklan aja biasanya bosen. Mungkin sedikit trik mungkin matnya pernah kok ngasih seperti info non-bank atau info apa itu mungkin masih awet di akun orang lain. Akun anonim itu kan sistemnya
untuk mensupport dari akun workshop, jadi bisa berupa semacam motivasi sebenarnya itu hanya untuk mengalihkan perhatian, tapi nanti terkadang dipromokan produk kita, jadi kan ujung-ujungnya ya. Modus lah. Ya, intinya kalau yang akun workshop ya sekali tempo kita mengikuti bisa ribuan itu sudah bagus lah. Yang penting tertarik ya. Studi kasus Mas, dagangan emas yang laku Yang paling hari laku ini yang gimana? mana? Iya. Yang cepat hari ini katanya. Itu mau kirim itu. 14 juta. Ya ini kan Contoh mau kirim. Studi kasus saja. ini akun yang share ini baru kemarin saya posting sore. Ini yang pesan itu 6 tapi 4 ini yang mau saya kirim. Itu hanya posenya cuma gitu. iya ini. Kalau gini revisi. Pembeli lama atau pembeli baru? Apa? Pembeli lama atau pembeli baru? Kalau Shell Bersam ini kan belum pernah. Tapi beberapa hari sebelumnya itu kita sudah mau follow akun pendukungnya Bersam itu. Nggak, dari ini statusnya kan singkat banget kan. Ya. Gimana orang benar-benar tertarik gitu dengan status yang sesingkat itu gitu. Nah, saya Dagangannya gimana? ini saya kan juga mengkombinasikan dengan fanbase saya. Ya seperti ini lah. Berapa harga grosir satuan Makassar? Biasanya hanya untuk posting saja kemarin. Sama tadi saya chat. Itu kan nggak ada detailnya ya Mas. Nah, nanti kan Ukurannya gitu nggak. kita bisa tanya jawab di Oh, gitu. BBM. BBM, SMS, dan lain sebagainya. Bicara mana? Mana Mas supaya bisa Dari kan kopi nggak? Bicara Tadi kerjaan posting tahun kali konten. Kalau lewat SMS gimana? iya, kalau nggak detail kan biasanya kita tanya diulang lagi, tanya setiap orang saya diulang lagi. Sampai 20 kali ya Mas. Ya, intinya kalau itu berarti kalau sampai nggak telaten bisa menggunakan jasa CS. Oh ya. Oh, nggak telaten. Osos. Wah. Jadi CS. Jadi berapa kali Sing banter. Kalau tergantung saya, kalau pas mood buka Twitter ya saya posting terus nanti di Sambil ngopi. tapi paling tidak itu setidaknya 15 kali. Berarti yang beli grosir ya Mas ya? Grosir ada, yang satuan ada. Yang 6 tadi itu grosir? Yang apa? Yang 6 tadi? Enggak, satuan semua. Titik 15 juta? Ya produk-produk lainnya. Oh campuran ya? Shop klik bos. IM futsal. Ya dia member. IMFC. Mungkin masih ada yang di lingkungan. Lainnya. Akun Outlook, tadi katanya harus membuat 2 akun untuk akun Outlook dan akun Awam. Itu apakah nantinya saling bersinergi itu caranya gimana? Taruh gitu atau sama apa namanya emailnya harus sama Nah, gitu? itu bikin sendiri-sendiri, maksudnya yang kita mencari yang akun anonim ini, kita mencari pengikut yang kemungkinan itu nanti bakal beli dari akun Outlook kita. Misalnya jualan jilbab, nah saya bikin akun anonim misalnya wanita solehah atau Saya itu kan jual titik bumbu gitu. Jadi akun Outlooknya nanti titik bumbu. ya Terus akun anonimnya biasanya sendiri. itu juga bisa atau tidak harus pribadi, Tapi harus yang ada enggak harus.
yang penting pengikutnya itu nanti bisa diarahkan ke akun Allsoft. Kalau yang akun anonimnya itu bebas. Nanti kan sesekali kita mempromosikan ini loh, akun Allsoft ini jualan ini misalnya begitu. Ya kayak maling gitu. Nah, Terus itu maksudnya cara daftar akun Allsoft sama akun anonim sama itu daftar dengan sama email sama itu sama. Membedakan. Enggak, Beda nama. daftar sendiri-sendiri. Banyak lagi, Mbak. Maksudnya Ini, Pak. Beda. Kan satu Satu itu gitu, hanya nah. satu. Simpen dokumennya. Tiap Saya punya untuk Allsoft saya punya puluhan akun anonim. Fokus nanti ada main Mbak. Mengelolanya gitu. Ada gawe tenang. kalau Twitter ya agak capek sedikit. Setara. Telaten. Kita tulis cerita nggak capek. Makanya gak telaten berarti kompetisinya udah telaten jadi Terus apakah ada grup-grupnya? Misalkan tadi kan grup untuk yang bola-bola itu, kalau grup-grup yang lain itu juga ada. Ada ya tergantung Allsoftnya sampai nanti fokus misalnya yang jilbab kemungkinan kan ada komunitas-komunitas Jabar misalkan itu nanti bisa ke sana kita mengikuti. Nanti kan kalau mereka melihat kalau bukan akun anonim, kalau bukan akun jual beli biasanya diikuti itu lebih banyak, jadi lebih bagus lah. mention follower itu dianjurkan produk, misalnya ada produk baru orang-orang dimentioni juga. Ya seperti ini saya mention ini. Ini kan ini ada West Ham, Balikpapan, Madiun, Medan dan lain sebagainya. Nah kemudian ada 3 yang retweet, salah satunya saya. Yang lain orang lain. Ini juga penting ini. Fungsinya kalau Facebook itu seperti mention menyebut. Jadi nanti mereka pemberitahuannya juga ada, ada produk ini. Nah ini, add kemudian nanti akunnya. Ya tinggal pakai 2 browser bisa Mozilla, ini pakai Chrome kan. Ini yang fokus untuk Allsoft, satunya umum itu. Yang sini telat. Dan ada pembeli yang masuk dari akun anonim juga, itu terus pengen dikirimkan ke akun Allsoft. Yang di akun anonim nggak usah jauh beli, kita cuma intinya menyebutkan inilah ada yang jualan ini, jadi kan orang lain nanti kan tahu. Dan di situ kan sudah ada nomor HP-nya dan jadi langsung. Contohnya anonim yang mana? Siap Saya rahasia. Cewek seksi penggemar MU. Wes. Sing ngolo cacah iki. SPG lah. Akun anonim ini SPG-nya itu. Sekedar informasi aja, tahun kemarin saya pernah ngiklan di Info Kediri
itu biayanya 150.000. Itu selama 7 hari, satu hari satu kali tweet di TikTok antara jam 6 sore sampai jam 10. Itu harga biasa. Untuk harga corporate kayak misalkan Telkom atau perusahaan itu beda lagi. Per tweetnya bisa beda. Info. Info sendiri efektif, yang masuk banyak. Kemarin jual ini sih herbal. Kamu yang punya. Jadi, emang pakai buzzer itu, pakai Twitter tuh emang responnya cepet. Misalkan pernah juga kayak iklan buzzer di akun-akun galau, misalkan cinta apa gitu, misalkan target produk kita emang remaja. Kemarin ada itu 300.000 satu minggu, yaitu satu kali tweet, tapi sehari itu sekali tweet itu bisa sampai 30 BBM masuk. Jadi emang Twitter tuh efeknya real time, cepet. Makanya kayak seperti yang Mas Arif bilang, yang ngikutin ketika udah tersegmen produk kita apa, tinggal disesuaikan dengan akun kita, akun yang mau di buzzer bayar. Nah itu. Sekarang nggak ada ya? Enggak. Emang harus telaten sih Mas ya, karena sebenarnya untuk membangun akun Twitter itu lumayan prospek, karena saya punya kenalan akunnya itu @teman_sukses, followernya 100.000, dia di tawar 50 juta aja dia nggak mau beli akun Twitternya. Tapi dari situ, dari Twitter, dia dulunya iseng-iseng nggak ada monetis, cuma bikin akun @teman_sukses. Ya dia nge-tweet aja tentang persahabatan kayak gitu. Tapi lama-lama kok ada yang nawarin, Mas iklan dong nge-tweetin produk saya, kata dia. Habis itu dia kok ada peluang advertising di situ. Sekarang nge-tweet dia itu satu per tweet sekitar 150.000 satu tweet. Paling kecil dia 5 juta kali itu. Cuma udah nge-tweet, dia kalau lapar nge-tweet aja kan. Sekarang dia udah bikin buku, makanya banyak kan sekarang buku-buku yang lahir dari Twitter. Tweet nikah. Iya kayak tweet nikah, terus Anwar. terus apa tuh? Cinta kayak gitu. Sekarang dia jadi pembicara dan bikin buku. Soalnya banyak ada aplikasi yang bisa ngedownload seluruh tweet kita dari awal. Jadi kan misalkan tinggal kita kasih editor, banyak akun-akun Twitter itu diminta penerbit untuk bikin buku. Ada aplikasi untuk Nge-crap. tweet scrap. Senengane itu ton. Jadi kalau misalnya ingin posting apa, misalnya seperti motivasi dan lain sebagainya, saya nggak mikir, tapi cari ini, nanti diedit, booking. Kayak gitu. Praktek Mas, praktek. Itu software. Misalnya akun Kediri update. Oke, wek, ngomong dulu. Mantap, bener. Asik dong. Mario nggak tuh?
Aja delok, aja delok. Aja delok. Aja delok. FM Mas. Buat aja diganti. Emang tak kotor. Tiga kamar bajakan. Nah ini itu apa postingan dari motivasi itu ini sudah ada nih, tinggal login. Terus di schedule tadi yang apa tadi Di repost ya misalkan. namanya Itu software yang bukan tadi ada batasannya. Aplikasinya free apa berbayar?